Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam. Masalah keuangan yang dialami oleh Garuda Indonesia membuat pemerintah harus turun tangan. Berbagai opsi penyelamatan pun disiapkan, mulai dari memberikan dana talangan, restrukturisasi hingga opsi likuidasi. Lalu solusi apa yang paling tepat untuk Garuda Indonesia saat ini? Bagaimana nasib maskapai kebanggaan ini ke depannya? Bersama saya Frederika Widiasari Dewi, inilah Economic Challenges dalam episode Selamatkan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan Indonesia ini sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Hutangnya menumpuk sehingga berada di jurang kebangkrutan. Namun keuangan Garuda yang berdarah-darah ini tidak hanya disebabkan pandemi. Ada persoalan lain yang membuat Garuda jatuh sakit dan bisa saja tak mampu lagi terbang. Seperti persoalan kontrak dengan para lessor yang sangat merugikan Garuda Indonesia. Jenis pesawat yang terlalu banyak, kesalahan model bisnis, dan sejumlah penyebab lainnya. Ini kan yang utama lessor. Dan ingat, ada dua kategori lessor. Lessor yang sudah terbukti bekerja sama dengan pihak direksi Garuda melakukan tindak pidana korupsi. Sudah ada catatan hukumnya semua. Hingga bulan Mei 2021, Garuda Indonesia tercatat memiliki hutang jatuh tempo sebesar 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 70 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan maskapai plat merah ini setiap bulannya hanya sekitar 50 juta dolar Amerika. Padahal beban biaya operasionalnya saja setiap bulan mencapai 150 juta dolar Amerika. Artinya tiap bulan harus menombok 100 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Bahwa kita masuk kepada proses restrukturisasi berat dan memang akan melalui proses legal yang cukup kompleks. Diharapkan dalam waktu 270 hari setelah nanti kita lakukan moratorium, kita bisa menyelesaikan restrukturisasi ini. Bisa jadi pandemi COVID-19 telah membuka beragam borok yang selama ini dibiarkan menggerogoti tubuh Garuda Indonesia. Kita ini bukan bisnis gaya-gayaan, ya, terbang ke luar negeri gaya, tapi domestik. Kenapa? Database. Sebelum COVID, 78% turis adalah lokal turis. 1.400 triliun. Turis asing hanya 22%, 300 triliun. Kalau kita berbisnis, ya jelas ini marketnya. Dan kita negara kepulauan. Tinggal kita cari bagaimana Garuda masih bisa sustain. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama saya malam hari ini Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Selamat malam, Selamat Pak malam. Irfan. Faisal Rista, Ketua Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Mas Rista. Dan juga Pak Toto, pengamat BUMN. Selamat malam Pak Toto. Kita langsung saja dialog malam ini. Pak Irfan, sebagai orang nomor 1 di Garuda Indonesia, rasanya adalah orang yang paling tepat untuk kita tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi di Garuda Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang sebelum pandemi, memang pesan Pak Erik pada waktu meminta kami dan direksi lain bergabung itu adalah 3 hal ya. Yang pertama tentu saja melihat profitability, yang kedua memperbaikilah beberapa tindakan atau behavior yang kurang pantas, dan yang ketiga mengembalikan kebanggaan publik terhadap Garuda gitu. Jadi kita ngomong kalau soal ini semata-mata di sisi profitability ya. Jadi 2019 itu di bawah manajemen sebelumnya Garuda sudah membukukan keuntungan. Jadi kita bisa untung, tapi bisnis ini adalah bisnis yang marginnya tipis sekali gitu kan. Oleh sebab itu ketika pandemi terjadi di mana pendapatannya menurun sampai 90%, kita nggak cukup cepat dan mungkin juga berat menurunkan biayanya. Tapi apakah pandemi itu sendiri yang membuat Garuda seperti saat ini, ataukah sebenarnya ada hal-hal yang memang sudah
sakit sebelumnya Pak Irfan? Ya, saya tidak menutupi, saya tidak ingin mengatakan sakit, tetapi ada yang banyak yang perlu diperbaiki dan pandemi ini akhirnya membuka. Apa aja Pak yang perlu Contoh diperbaiki? pertama yang jelas adalah lessor, jadi perjanjian sewa kontrak pesawat kita ini selain harganya di atas harga rata-rata industri, tetapi juga terms condition di dalam kontrak ini sangat tidak menguntungkan kita. Jadi hampir boleh dibilang 100% berpihak kepada lessor. Kenapa itu bisa terjadi Pak Irfan? Kenapa waktu itu lolos saja seperti itu? Apakah tidak ada pembanding? Dan saya tahu ini terjadi sebelum Pak Irfan, Ya, tapi boleh sharing dengan kita. Ada banyak sekali kemungkinan. Apakah memang ada markup di baliknya itu? Yang kedua, apakah ada ketidakmampuan negosiasi? Tetapi tolong difahami juga pada saat itu industri itu adalah industri yang supply-nya lebih sedikit dari demand. Jadi ketika Garuda misalnya tidak mampu melakukan negosiasi yang pas, ya tentu saja bisa jadi Garuda pada waktu itu nggak punya pesawat satupun gitu kan. Tapi itu bukan alasan sebenarnya. Tadi ya, ini ada banyak faktor dan saya tidak ingin melakukan judgement. Tapi faktanya adalah pada waktu kita menjalankan ini kita lihat harganya dibandingkan pasar 2 kali lipat misalnya. Makanya mau terbang kemanapun tidak mungkin untung. Dan tahun lalu sebenarnya kita sudah menegosiasikan dan kita berhasil menegosiasikan penyewaan pesawat sampai $200 juta per tahun, hampir 3 triliun. Ya. Tadi lessor satu hal, apalagi lainnya Pak? Yang kedua memang bisnis model kita kurang pas, artinya jumlah pesawat kita beragam. Mestinya nggak perlu seperti itu. Kalau bisnis model bukannya harusnya ada tim yang sebelumnya melakukan riset terlebih dahulu tentang bisnis model yang cocok? Pasti ada, tetapi asumsinya salah semua, gitu kan. Sehingga mestinya Garuda memilih jenis pesawat yang cocok dengan model bisnis kita, yang cocok dengan structure cost kita dan sebagainya. Lagi-lagi memang ini terjadi sebelum Pak Irfan, tapi kenapa sampai bertahun-tahun dibiarkan bisnis model yang nggak pas ini nggak segera disesuaikan? Gini, saya di root gitu ya, tugas utama di root ke depan. Jadi saya nggak mau terlalu banyak komentar apa yang terjadi di masa lalu. Saya yakin kok semua direksi Garuda berupaya melakukan apa yang dia bisa lakukan. Pandemi ini membuat kita punya alasan sebenarnya sangat kuat gitu kan. Jadi pandemi ini membuat kita melakukan banyak restrukturisasi, baik itu kepegawaian, harga sewa pesawat, dan yang lain-lainnya. Dan mereview semua rute-rute yang tidak menguntungkan. Iya. Oke, Bapak tahan dulu. Saya mau ke Pak Riza. Pak Riza, selama ini apakah DPR sebenarnya udah mencium adanya yang nggak pas lah di Garuda gini? Ya sudah cukup lama kita ya. Dan saya kira persoalan Garuda kan bukan hanya pada saat Pak Irfan atau Pak Arya Askara atau sebelum-sebelumnya saya kira Garuda sudah memiliki masalah yang banyak dibicarakan. Sekalipun karena dia BUMN yang dianggap sebagai kebanggaan nasional kita tidak pernah muncul ke publik terlalu jauh. Ada satu masa ketika Garuda dapat banyak prestasi gitu Pak ya, tiba-tiba kemudian kita dikagetkan memang karena pandemi. Tapi kemudian setelah DPR tahu, apa sikap DPR setelah ini mengemuka gitu Pak? Ya salah satu yang kemarin kita agak lama membahas mengenai PMN, itu adalah masalah Garuda. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke pembahasan Garuda, beberapa skema didiskusikan. Waktu itu pemerintah mendorong dulu yang namanya PMN, totally PMN. Jadi kita menerima opsi itu, mendiskusikan lebih jauh. Tapi kemudian pemerintah sekali lagi mengajukan kepada DPR beberapa perubahan. Termasuk berupa restrukturisasi tadi? Dana talangan. Okay. Begitu dana talangan kita diskusikan, lalu kemudian ada lagi skema MCB yang akhirnya menjadi keputusan MCB kita. itu, Pak? Apakah sudah semua Kita sudah dilaksanakan? putuskan. Kita sudah putuskan MCB dan saya kira itu menjadi komitmen di antara DPR dan pemerintah yang harusnya dijalankan. Ya Pak Irfan dengan seluruh direksi dan pemilik saham di Garuda mestinya melihat ini sebagai jalan keluar. Walaupun belum semua ya Pak Riza ya? Ya nanti saya bicara soal pemerintah saja. Ya. Oke, saya mau ke Pak Toto ya. Pak Toto, kalau tadi Pak Irfan sempat menyampaikan beberapa hal, tapi kalau sebagai pengamat nih Pak Toto Pranoto, kira-kira apa yang membuat Garuda bisa sampai di posisi seperti saat ini?
Ya, saya kira itu tentu situasinya tidak bisa dilepaskan dari situasi global COVID ya sekarang melanda dunia lah ya. Jadi saya kira ada dua faktor utama. Dulu Garuda bukan sekali ini dapat krisis ya, 20 tahun lalu juga pernah ada krisis juga. Cuman masa-masa lalu itu cuma satu sisi ya, artinya mungkin dari sisi mismanagement lah dalam perusahaan itu bisa diperbaiki begitu ya. Sekarang tadi Pak Irfan sudah sampaikan selain mismanagement juga ada tambahan keluar external factors yang nggak bisa dikontrol, kemudian terjadi pandemi, sehingga kemudian penurunan ya terhadap demand passengers pesawat itu kan jauh luar biasa. Anda sebagai pengamat pasti melakukan komparasi ya Pak dengan maskapai-maskapai di luar. Gimana tuh Pak? Kenapa ada yang survive, ada yang tidak? Apa yang membedakan? Ya, saya kira kan kita harus lihat ya kepada structures apa yang sedang dikerjakan oleh Garuda sekarang ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kepada structures revenue dia, sebagian besar itu kan kita lihat Garuda itu mungkin passengers revenue-nya dominan. Sementara pendapatan kargonya mungkin relatively ya, compare kepada SQ, kepada yang lain, relatifnya masih kecil lah begitu ya. Sehingga pada saat terjadi pandemik, passengers betul-betul turun, maka tidak bisa di balance ya oleh pendapatan kargo yang cukup misalnya ya. Bagian kedua juga kaitannya dengan lihat kepada struktur cost-nya. Tadi sebagian sudah disampaikan Pak Irfan sebetulnya. Jadi biaya-biaya yang tidak kompetitif itulah yang membuat kemudian Garuda efisiensi dan perubahan model bisnis berarti ya. Betul begitu Pak Irfan ya. Ya, jadi kalau kita ngelihat di sisi finansial aja, jadi bisnis modelnya kan harusnya lebih banyak variable cost daripada fixed cost. Jadi ketika revenue turun, fixed cost-nya ini turunnya sedikit gitu kan. Dan inilah yang memberatkan. Termasuk di dalamnya adalah sewa pesawat, itu bagian dari fixed cost gitu kan. Itu termasuk yang bisa atau masuk dalam program restrukturisasi Pak Irfan? Ya, jadi yang kita sebenarnya sudah melakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan. Jadi 200 juta kita saving sudah dari sewa pesawat per tahun. Nanti kalau bisa kembali ke masa sebelum pandemi, andai-andai, kita tuh udah untung 3 triliun gitu kan. Kemudian karyawan kita juga merelakan tahun lalu 2.000 tanpa ribut-ribut dari 7.000, jadi lebih dari 20% gitu kan. Plus cost-cost yang lainnya semua inisiatif kita hentikan gitu. Tapi memang ketika jumlah penumpang yang nggak naik-naik, ya nggak naik-naik dan turun dan naiknya pelan, pernah naik cukup memadai. Kita cukup optimis di bulan Desember, Pak Toto. Udah 50%, tapi Januari turun lagi dan kemudian larangan mudik yang kita juga mendukung menjadi salah satu akibatnya. Betul, kargo itu salah satu yang kita sangat perhatikan dari awal dan hari ini kargo kita udah jauh lebih besar daripada kargo sebelum pandemi gitu kan. Kita akan kembali lagi tapi kita harus segera break untuk melihat pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama saya di Economic Challenges. Masih bersama saya di Economic Challenges episode Selamatkan Garuda Indonesia. Pak Irfan, ada beberapa opsi penyelamatan Garuda. Sebagian sudah dilaksanakan seperti tadi dana talangan dan restrukturisasi dan kemudian opsi yang ketiga dan keempat apakah dilikuidasi, kemudian diserahkan ke swasta dan sebagainya. Kalau dari sisi Pak Irfan sendiri tentu saya ingin menanyakan tentang restrukturisasi itu sendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detailnya kepada kita. Jadi kalau kita bicara restrukturisasi ke depan ya, jadi apa yang kita sudah lakukan di belakang, anggaplah sudah lewat walaupun banyak hal dilakukan. Jadi ke depan ini persoalan hutang yang terlalu besar. Ini satu. Yang kedua adalah persoalan ke depannya bagaimana dengan misalnya penyewa pesawat dan yang lain-lainnya. Jadi memang kita berharap bahwa dengan restrukturisasi ini akan membuat Garuda menjadi lebih sehat. Secara apa aja Pak yang direstrukturisasi itu apa aja? Tadi kan structure untuk leasing ya. Gimana jadi dengan... yang pertama adalah yang perlu kita restrukturisasi adalah hutang. Ya, hutang. Jadi hutang tadi sampaikan sudah jatuh tempo belum. Itu kan mesti kita restrukturisasi. Karena kalau tidak itu dicatat di buku dan di buku jelek sekali gitu kan. Itu mesti di restrukturisasi. Berapa idealnya Pak? Sampai berapa? Sekarang kan 4,5 billion US dollar? Mestinya 1 miliar cukup. Cukup sehat kita, cukup sehat dan kita cukup confidence kalau pada level itu. 0 nggak mungkin lah ya. Jadi bagaimana itu? Yang kedua adalah... Cukup berat ya Pak ya, dari 4,5 ke 1? Cukup ya berat, tapi itu saya dibayar untuk menyelesaikan salah satunya itu gitu kan. Yang kedua dan kita tim lah, kita komit untuk melakukan segala macam upaya dan diskusi awal kita dengan para kreditor yang kita berhutang, bank, lembaga keuangan maupun hutang usaha yang
transaksi-transaksi yang harusnya kita bayar cukup positif kok. Jadi saya pikir semuanya sangat berharap Garuda bisa bertahan terus. Ini kepada siapa aja Pak? Kepada BUMN lain? Dan BUMN juga, lain, Pertamina, ya kan, kemudian Lessor, kemudian tentu saja banyak vendor-vendor kita dan anak usaha-usaha kita dan juga BUMN lainnya seperti punya API 1, API 2. Global Sukuk juga ya Pak ya? Dan ada Global Sukuk yang kemarin kita sudah menyatakan akan menggunakan grace period 14 hari yang besok tanggal 17 akan jatuh tempo gitu. Cukup kan. challenging ya Pak Irfan ya? Challenging tapi bukan nggak mungkin. Doable. Doable, Ya. doable. Oke, itu yang kedua. Ada lagi restrukturisasi yang lain? Dan yang lain termasuk kepegawaian karena kita nanti akan, dan ini sedang difinalisasi sama tim dengan para advisor, bentuk Garuda ke depan ini seperti apa. Jadi mohon jangan salah paham, kalau kita lewati restrukturisasi ini, tapi Garudanya masih Garuda yang sama, ini akan kejadian lagi. Ya kan? Kalau Mas Riza cukup optimis dengan restrukturisasi yang akan dilakukan? Atau jangan-jangan harus sampai ke opsi-opsi yang terakhir? Saya nggak mau masuk ke restrukturisasi karena menurut saya Garuda ini selamat lah. Amin. Jadi Pak Irfan saya kira punya PR, tapi menurut saya begini. Yang pertama, ini untuk pemerintah, saya tidak melihat pemerintah cukup konsisten mengambil sikap atas Garuda. Kita putuskan 8 triliun PMN, yang kemudian MCB ya, dikasihnya 1 triliun. Dikasih juga itu bukan seluruhnya. Dikasihnya juga mendekati akhir-akhir tahun. Sementara Garuda itu nafasnya itu hampir tiap hari. Mungkin ada term and condition yang harus dipenuhi oleh Garuda untuk drawdown sampai dengan 8,5? Sebelum itu saya kira pemerintah firm dulu bahwa mau kasih atau enggak. Ya. Jadi bisa pakai skema yang lain. Kalau pemerintah firm mau kasih sebagaimana yang sudah diputuskan oleh DPR dan kasih sebagaimana yang dibutuhkan oleh Garuda. Saya kira Menteri Keuangan menurut saya tidak terlalu berpihak kepada Garuda. Dan ini PR Pak Irfan menurut saya. Pak Irfan ngerasa gitu atau? Jujur Pak Irfan. Ya gini, saya kembali lagi nggak mau judging ya, tetapi memang pertanyaan pada waktu kami bertemu dengan Kementerian Keuangan, apa jaminannya Anda nggak kesini lagi? Karena ini Anda orang di rut ketiga yang kesini. Ya, gitu kan. ya. Jadi Maksudnya secara apa yang supaya ke depan tidak terjadi seperti ini lagi? Atau? Kementerian Keuangan kan menghadapi orang Garuda datang dan minta tolong ini bukan yang pertama, saya bukan orang pertama gitu kan. Jadi sangat wajar kalau kemudian apalagi gitu itu kan. salah satu nanti PR-nya Pak Irfan ya, bagaimana memastikan sustainability Garuda ke depan kalau nanti semuanya sudah kita sukses melewati ini, keberlangsungan ke depan. Tapi itu nanti Pak. Jadi yang kembali ke yang MCB tadi, apa mungkin ada term and condition yang memang harus dipenuhi Garuda sebelum pemerintah Ya bisa pada waktu 100%? diputuskan oleh DPR, terus kemudian masuk ke pemerintah, memang kan ada pembicaraan yang melibatkan 3 pihak, Kementerian Keuangan, kemudian BUMN dan Garuda. Kemudian disepakatilah bahwa terms-nya adalah MCB dan bertahap dan bersyarat. Nah syaratnya itu mungkin Pak Ya, yang dan belum ketika dipenuhi. 1 triliun sudah diturunkan, ketika kita mau ngambil 1,5 triliun, syarat itu sudah tidak bisa kita penuhi. Karena salah satu syarat adalah bahwa tidak ada grounded lessor. Grounded lessor itu lessor yang menggroundedkan pesawat, lessor yang melarang pesawat yang ada di Garuda untuk diterbangkan. Kenapa? Karena kita belum bayar. Sementara kami di Garuda ini dengan terima 1 triliun, kami lebih berpikir ini lebih penting ke depan, bukan ke belakang, bukan membayar hutang. Karena kalau membayar hutang bisa salah juga kami kan, kita bayar untuk Pertamina dan kemudian operasi kita ke depan. Ya tentu saja ada beberapa lessor yang menggroundedkan pesawat, sehingga kita nggak masuk klasifikasi untuk bisa memperoleh Masih kapan memungkinkan nggak syaratnya itu di renegosiasi juga? Nah itu jadi domain kami sudah sampaikan Kementerian BUMN dan rasanya Pak Wamen sudah membicarakan untuk kemungkinan didiskusikan. Tapi ini memang ranah yang di luar kemampuan kami, implikasinya apa, konsekuensinya apa. Gitu. Tanggapan Mas Risa gimana? Ya, saya kira gini, baik Kementerian Keuangan maupun DPR juga memerlukan keyakinan yang mungkin disebut tadi sebagai model bisnis ke depan Garuda. Jadi kalau saya ingin menyebutnya New Garuda lah kira-kira. Garuda yang baru ini ke depan ini kira-kira seperti apa? Yang bisa meyakinkan DPR, meyakinkan Kementerian Keuangan
bahwa masa depan Garuda ini cerah. Ya. Jadi enak kita menyampaikan dan memutuskan. Nah mungkin itu yang diperlukan dan harus dilakukan oleh Pak Irfan. Tetapi saya kira begini, sikap dan komitmen pemerintah. Satu, kita sudah menyelamatkan Jiwasraya, yang juga tidak kecil. Betul. Tapi Garuda ini kan lebih dari sekedar Garuda BUMN. kesayangan kita semua loh. Iya kan? Ya. Jadi saya selalu naik Garuda Pak Irfan. Harus Iya. dong Pak, harus. Nah, Betul. maksud saya bahwa pemerintah menyelamatkan Garuda kecil buat pemerintah. Bukan sesuatu yang besar. Ya. Jadi nggak ada alasan pemerintah untuk melakukan likuidasi kepada Garuda. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira DPR akan menolak. Kalau dari DPR sendiri, apakah ada saran lain Pak? Misalnya bagaimana dengan stakeholder lainnya? Apakah juga harus top up modal atau seperti apa mungkin? Yes, saya kira itu domain Garuda dan pemerintah ya. Tapi DPR berkomitmen untuk Garuda harus tetap lanjut, pemerintah harus bisa membantu Garuda sekuat tenaga, tetapi direksi Garuda dengan segala pengorbanan yang sekarang dilakukan juga harus mampu meyakinkan kita semua bahwa masa depan Garuda itu masa depan yang baik. New Garuda itu new Garuda yang kita harapkan. Tapi kalau lihat Pak Irfan semangat gini, kita semua jadi semangat juga ya. Kalau Pak Toto gimana Pak? Bapak berada di luar nih, mengamati nih seperti apa diskusi kita tadi? Saya kira ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diikuti ya. Jadi artinya penyelamatan bukan sekedar pemerintah membail out tanda petik begitu ya. Tapi juga program-program apa yang kemudian akan dikerjakan oleh Garuda sehingga kondisi buruk ini kemudian tidak akan terulang ke depan begitu ya. Tadi sudah disampaikan sebetulnya dalam konteks ini misalnya kalau kita lihat cost structures, yang paling besar itu kan leasing cost. Saya lihat di laporannya Garuda 2020 itu mendekati hampir 5 billion ya Pak. Jadi kalau dibilang apa yang menjadi paling utama harus dibenahi ya tadi Pak Irfan bilang negosiasi dengan lessor itu harus segera diselesaikan. Karena tekanannya luar biasa besar. Kedua misalnya, kaitannya juga dengan berbagai macam program efisiensi yang sudah dikerjakan lah ya. Itu juga harus jalan. Ketiga dari juga, semua program efisiensi itu ada lagi nggak kalau dari kacamata Pak Toto yang belum dilakukan Garuda? ya saya kira bukan cuma sekedar efisiensi ya, tapi juga dari sisi yang lain, bagaimana Garuda kemudian bisa membuat program supaya dia punya diversifikasi dari sisi revenue juga bisa Berarti lebih baik ke depannya. model bisnis juga? Model bisnis ya. Jadi kalau saya lihat kan memang misalnya ya Pak, maaf, lihat data keuangan ya. Itu 2020 kuartal 3 ya Pak. Delta penurunan dari revenue itu mungkin sampai 60%. Tapi cost-nya Pak hanya turun 30%. Jadi gap-nya ya pasti ini kan jadi Banyak besar. fixed cost berarti ya Pak? Ya, jadi fixed cost-nya itulah saya kira itu yang memang harus diselesaikan. Terus kedua juga saya kira kita tidak bisa lagi juga melepaskan persoalan Garuda hanya kepada Garuda sendiri. Ada ekosistem lain juga yang harus bekerja sehingga Garuda kemudian bisa mendapatkan manfaat lebih ya. Sambil contoh lah misalnya ada satu kasus di negara tetangga ya. Jadi penyelamatan Malaysia Airlines itu tidak cuma sekedar menyelesaikan kasus hutang-hutang Malaysia Airlines, tapi bagaimana kemudian Khazanah sebagai pemilik membuat apa yang disebut dengan Malaysian Aviation Group. Jadi bisnisnya bukan lagi semata-mata di pesawat, bukan lagi bisnisnya di maintenance, tapi juga bagaimana bisnis kaitannya dengan tourism. Malaysia itu juga dilekatkan kepada jadi lebih terintegrasi gitu Pak terintegrasi ya. Saya kira mungkin Kementerian BUMN juga sudah rencanakan soal ini ya. Jadi saya kira kalau itu bisa kemudian diteruskan, saya kira juga nanti Garuda juga bisa punya potensi lah untuk bisa segera rebound kalau kondisi COVID juga segera. Menarik banget Pak yang diversifikasi. Kalau dari Pak Irfan, apa sih Pak yang sudah dekat nih Pak? Diversifikasi apa aja? Ya jadi gini, New Garuda, ini Pak saya bilang, New Garuda itu. New Garuda ini adalah harus berbeda dengan yang lama. Yang pertama cost structure-nya harus semaksimal mungkin variabel. Salah satunya komponen leasing adalah ya Pak, harusnya bisa variabel. Kita sekarang lagi bicara dengan mereka. Anda kalau misalnya sepakat nanti mudah-mudahan kita restitusinya lewat, ini bukan sewa fix per bulan, tapi pay per use. Istilah kita PBH, Power by hour. Power by hour gitu. Artinya ketika kita pakai bayar, memang ada minimumnya. Ya kan? Dan mungkin ini sebenarnya kan nggak cuma dialami Garuda ya Pak, ya mestinya lesor-lesor seluruh dunia, maskapai di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama dan bisa jadi
memberi bisa bernegosiasi lah dengan para lessor-lessor ini. Memang harus diakui situasi sekarang ini sebenarnya nggak terlalu menguntungkan buat para lessor untuk terlalu keras dengan kita. Oleh sebab itu kita punya peluang ini dan mudah-mudahan peluang ini nggak terlewatkan dengan berjalannya waktu. Kita cepet-cepetan nih. Jadi restrukturisasi itu dari sisi lessor, leasing, tipe dan jumlah pesawat. Jadi saya setuju dengan Pak Erik, jangan gaya-gayaan lah. Tapi bukan berarti keluar negeri nggak boleh, selama itu profitable. Sudah gitu. banyak dikembalikan ya Pak ya? Sudah berapa kita kembalikan. Terus tipe pesawat jangan banyak-banyak, maksimum Karena itu 3. boros ya, untuk maintenance, kalau berbagai macam. Macam-macam, karena itu ada soal maintenance, soal tipe pilot, karena pilot yang satu, aturan kita nggak bisa menerbangkan 2 tipe pesawat. Kemudian juga awak kabin dan segala macam runutannya yang terlalu berlebihan dan sebenarnya terlalu simpel ya kompleks. Pak, mudah dimengerti, tapi kenapa? Betul, sebenarnya simple. Memang jadi pertanyaan, kenapa Garuda punya begitu banyak tipe sebelumnya gitu. Tapi pasti ada alasan waktu itu. Dan saya kembali lagi, saya mau lihat ke depan ya. Saya mau lihat ke depan. Oke, kita akan bahas lebih lengkap setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama saya di Economic Challenges. Sejak awal kami di kementerian meyakini bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda itu mengenai lessor. Masih bersama saya di Economic Challenges episode Selamatkan Garuda Indonesia. Pak Irfan, di beberapa kesempatan Pak Erick Thohir menyampaikan Garuda Indonesia harus berani merubah bisnis model. Tadi yang domestik, kemudian internasional. Terus bagaimana pandangan Bapak dan apa yang udah akan dilakukan? Ya, yang jelas hari ini kita terus menerus review ya. Khususnya ini kan penerbangan itu kita mesti sangat jelas bahwa setiap rute yang kita terbangkan itu harus menguntungkan. Dan memang setelah kita lihat banyak sekali rute-rute yang terbang nggak menguntungkan. Ini termasuk yang untuk daerah perintis yang nggak terlalu gemuk, tapi Garuda sebagai BUMN harus... Termasuk di dalam. Tapi kan kita juga sebenarnya sudah nggak terlalu banyak ke daerah perintis. Tapi memang kota-kota tertentu kita masih terbangkan. Dan yang menarik adalah justru kota-kota itu menguntungkan. Yang tidak menguntungkan yang dibayangkan selama ini rame, terbang sehari bisa 7-8 kali, ternyata nggak menguntungkan. Contohnya? Ya contohnya Jakarta Medan gitu kan. Tapi setelah kami lihat lebih detail segala macam, kenapa nggak menguntungkan? Kan kalau untuk penumpang ada batasan tarif yang harus Anda boleh jual, nggak boleh lebih dari itu, kecuali di bisnis ya. Tapi ternyata kita memang selama ini banyak sekali abai di kargo. Jadi contohnya apabila kargo kita bisa maximize, sebenarnya tanpa penumpang terisi penuh pun sudah bisa untung. Sudah bisa untung. Nah ini yang lebih banyak fokus ke kargo. Sorry, occupancy rate yang rendah itu karena memang ketidakmampuan mengenerate penumpang lebih banyak, bisa nggak dengan harga yang lebih bagus, apa gimana Pak? Bukan occupancy kalau nggak salah tadi ya Pak. Occupancy penumpang itu kan kita memutuskan ngambil di full service. Jadi kita ngambil yang di atas, sementara teman-teman yang lain kan bertarung di low, LCC ya. Dan market kita kan memang banyak di situ. Tapi even kita main di atas, 95% orang Garuda itu sibuk ngurusin penumpang. Padahal pesawat itu kalau kita lihat dari luar itu dibagi 2 Pak. Atas dan bawah. Dan bawah ini seperti Pak Toto tadi bilang, kargo itu kan nggak terpengaruh sama pandemi, nggak perlu antigen Pak. Kenapa Pak selama ini nggak di touch bisnis kargo yang sebenarnya sudah tahu akan menguntungkan gitu? Sebenarnya sudah mulai di zaman sebelum saya, tetapi memang kembali lagi, ngurusin penumpang itu kan ribet kan. Kita perlu sangat detail sehingga memang banyak kemudian teman-teman ini agak terabaikan. Saya nggak mengatakan terlupakan, terabaikan. Nah kita sekarang fokus, kita taruh tim yang lebih kuat, lebih banyak. Pesan bahwa saya manajemen hari ini pengen lihat utilisasi kargo setiap terbang itu sekarang sudah mulai terus kita tanamkan. Jadi dari internasional fokus ke domestik, selain penumpang fokus juga ke kargo. Apa lagi Pak? Dan internasional juga sekarang kargonya minta ampun, banyak sekali gitu kan. Ya itu yang kemudian tentu saja kita mulai mesti divest atau melepaskan atau melikuidasi anak dan cucu yang tidak profitable.
tidak Call center? profitable, menyusui, terlalu banyak menyusui, dan bisa ditangani oleh orang lain dengan lebih benar lah, dengan lebih baik. Kita sudah tutup beberapa dan sekarang dalam proses memvaluasi beberapa perusahaan yang menurut kita akan kita lepas. Kita akan sangat fokus ke Citylink, anak perusahaan, GMF, dan kargo gitu kan. Jadi itulah domain kita yang akan kita urusi. Yang lain-lainnya, transportation ini, biarkan yang lain jalankan lah. Sebagai bagian dari upaya kita mengajak juga publik untuk terlibat aktif. Dan tentu saja terlibat di holding aviasi yang ingin dibangun oleh pemerintah juga salah satu bagian dari target kita. Tetapi kembali lagi, semuanya itu nggak akan pernah bisa jalan dengan baik kalau kemudian kita punya showroom terlalu banyak. Beragam sehingga kompleksitas ke belakangnya jadi makin membuat ribet gitu. Dan yang kedua, infrastruktur pendukung. Orang, sistem harus dicocokin, jangan berlebih juga. Saya ingin sampaikan kenapa, karena industri airlines ini selama ini infrastrukturnya dibangun untuk peak season. Kalau lagi rame supaya nggak nyewa-nyewa orang gitu kan. Hari ini mungkin mau kita rubah, low season aja. Kalau peak season kita cari cara yang berbeda. Kayaknya dari tadi Pak Toto semangat banget. Mungkin karena pengamat bisa lihat di luar, tiba-tiba ketemu di rute Garuda. Ya, silakan kalau ada pertanyaan Pak Toto. Ya, ini sebetulnya yang paling utama ya Pak Irfan ya. Ini kan bagaimana kita memiliki strategi yang lebih pas ya Pak ya. Ya. Kaitannya dengan soal masalah route saja misalnya Pak ya. Kalau sekarang misalnya akan fokus di domestik ya. Kan estimasi dari beberapa lembaga ya Pak, Moody's sekaligus akan bilang per semester 2 ini kelihatannya sudah mulai akan tumbuh. Ya. Kalau tahun depan juga misalnya haji dan segala macam sudah diperbolehkan kan berarti captive market ini juga akan jalan. Jadi nanti strategi memilih rute-nya gimana nih Pak? Ada internasional, ada domestik. Apakah nanti kemudian Garuda betul-betul akan fokus di segmented area di internasionalnya, kemudian domestiknya kasih ke Citylink apa gimana nih? Supaya kita punya gambar yang jelas ya. Jadi Garuda yang baru nanti akan fokus ke domestik. New Garuda. The New Garuda akan fokus ke domestik di rute-rute yang mesti menguntungkan. Jadi kalau Pak Toto nanti suatu hari ngeliat Garuda nggak terbang situ, nggak untung lah udah pasti ya. Dan saya harus fair kepada siapapun termasuk Pemda, teman-teman di DPR, sorry, saya nggak mau layani lagi pemerintahan-pemerintahan harus mendarat sana. BUMN ada PSO-nya Pak untuk rute? Nggak. Kita diminta, tapi memang itu nanti ada pembicaraan soal PSO ini dengan BUMN di holding aviasi, bagaimana menyelesaikan, karena memang kan tetap ada kewajiban pemerintah untuk melayani. Tapi Garuda sebenarnya nggak punya kewajiban itu. Yang kedua, selected. Jadi sebenarnya lebih mudah ya Pak ya? Kenapa? Sebenarnya lebih mudah dong? Di lapangan nggak mudah sebenarnya. Gitu. Di lapangan nggak terlalu mudah, seperti misalnya ada permintaan dan dalam tanda kutip, permintaan yang terus-menerus untuk bisa terbang ke lokasi tertentu gitu. Nah memang ini membutuhkan sedikit cara dan mekanisme menjelaskan ke teman-teman di Pemda. Ini loh situasinya, ini yang kita harapkan. Dan beberapa Pemda khususnya seperti Sulawesi Selatan misalnya, itu mau juga melakukan subsidi terhadap penerbangan tersebut. Iya silakan. Pak Irfan, bahwa kasus di Merpati dulu. Yang kemudian sampai hari ini boleh dibilang belum selesai karena sengketa ketenagakerjaan lah, kewajiban yang belum selesai dan seterusnya. Nah, masalah SDM di Garuda kan juga bukan perkara kecil. Ini mudah-mudahan ini New Garuda ini bisa membuat skema penyelesaian itu dan bisa menyiapkan SDM ke depan. Jangan sampai ini menyisakan masalah yang akan kita temui 5 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti. Mungkin lebih spesifiknya apa Pak? Masalah SDM ini apakah terkait tadi fixed cost dan variable cost atau? Saya kira fixed cost yang dialami oleh Garuda hari ini. Tapi itu negotiable mestinya ya. Kalau saya merasa ini, Pak Irfan ini kan sudah kerja keras, tapi belum cukup cepat. Saya kira perlu kerja lebih cepat Pak Irfan supaya keyakinan kita di DPR, di pemerintah itu lebih besar. Tapi gitu. Mas Risa confidence? Saya confidence karena ini perkara kecil buat pemerintah. Jadi harusnya pemerintah nggak terlalu menganggap ini masalah yang besar.
Yang lebih besar malah muncul soal sembako, PPN. Oke, kalau kita lihat saat ini ya, mungkin apa sih regulasi yang diharapkan ya untuk bisa mensupport Garuda itu? Mungkin dari Pak Toto dulu. Saya mau challenge tadi satu hal ya, Pak. Kalau Bapak misalnya Pak Garuda akan segera mulai fokus di rute domestik saja misalnya ya. Kemudian semester 2 nanti sudah akan mulai membaik, Pak. Sebagian international route sudah mulai jalan. Tapi kan kita lihat kita tuh memiliki menurut saya terlalu banyak international airport. Sehingga dengan status internasional itu, flight dari luar Pak, bisa direct aja sebetulnya. Ini kebijakan open sky. Ya, jadi maksudnya apakah itu tanda penting ya Pak, kalau tidak dirubah, masih bagus nggak buat Garuda? Artinya Garuda mungkin nggak bisa jalan sendiri. Itu given ya. Regulatornya juga harus diajak bicara Pak. Gini, pemerintah ini buat kami ini kan pemilik ya Pak. Iya, betul. Kementerian Perhubungan ini regulator. Saya ini dari dulu prinsipnya sederhana aja Pak. Mari kita jangan cari alasan bahwa kita nggak bisa untung, nggak bisa hidup karena regulasinya begini. Karena kita punya tendensi nanti akan selalu cari alasan. Saya, kalau Seven Habit bilang itu domain of concern. Saya mau fokus ke domain of influence, bikin rute menguntungkan. Oh TBA kita nggak bisa naikin lagi, ya udah di TBA kita turuninkan cost-nya. Karena kan profitability itu dari revenue dikurangin cost. Kalau revenue saya nggak bisa naikkan karena ada persyaratan tarif batas atas, ya udah cost-nya saya tekan. Kembali lagi terima kasih Pak Masih soal nggak cepat, saya nggak cepat gimana lagi, tapi nggak apa-apa. Ini feedback lah, ini feedback ya. 24 jam ya Pak. Terima kasih. Soalnya Tapi Mas, problem saya ini kita berhadapan dengan orang. Iya, betul. Ini saudara kita juga kan? Justru maksud saya begini, celah hukum cukup banyak sebenarnya, yang harusnya bisa dimanfaatkan optimal oleh Garuda. Dan saya tahu ceritanya lah, bagaimana kemudian beralih jadi memilih lawyer yang lain. Tetapi bisa ditarik ke belakang juga Pak. 20 tahun yang lalu seperti tadi disampaikan ada kasus. Kalau itu jadi celah hukum, dan saya kira ada celah hukumnya. Ada Pak. Itu bisa saving 1 billion. 3. Bisa 3 miliar. 1 billion yang saya hitung. Itu yang lain kan ini hutang pada Pertamina, hutang pada BRI misalnya, ya kita bicaralah antar pemerintah dan antar BUMN. Jadi tidak ada alasan Garuda untuk tidak selamat. Jadi tinggal komitmen pemerintah. Iya. Oke, ini menarik sih ya. Nanti saya pengen diskusi tentang penerapan good corporate governance ke depan nih Pak Irfan ya, untuk di tubuh Garuda supaya juga risk management tidak terkait teknis saja tapi terkait keuangan dan sebagainya untuk memastikan Garuda Indonesia ke depan. Tetap bersama saya di Economic Challenges. Masih bersama saya di Economic Challenges episode Selamatkan Garuda Indonesia. Sebelum saya touch soal isu good corporate governance ke depan, Pak, silakan Bapak menanggapi tadi apa yang dikatakan Pak Riza. Ya, memang menantang kalau dibilang nggak cepat saya juga. Tapi terima kasih Pak, kita akan flashback juga untuk terus-menerus meningkatkan kecepatan. Tapi memang mengenai soal ESO, upaya-upaya hukum, stay tune Pak. Kita lagi ada melakukan beberapa inisiatif untuk karya situ supaya memperoleh kompensasi atas tindakan-tindakan hukum di masa lalu. Karena gini Pak, ini masa pandemi, kalau cuma dapat 200 juta US dollar, itu menurut kita itu negosiasi yang terlalu biasa. Gitu. Jadi harusnya masa pandemi dimanfaatkan optimal. Siap. Mungkin ada target waktu, Pak Irfan? Ya, kita tentu berharap the whole proses restructuring, negosiasi apapun bisa selesai sebelum akhir tahun ini. Jadi memang 6 bulan ke depan kita sudah membayangkan 6 bulan yang mungkin paling sulit dalam hidup karir saya gitu. Tapi kita jalanin supaya pada waktu libur akhir tahun harapannya mudah-mudahan kita sudah clean, perusahaan ini sudah sehat, dan penumpang tidak ada keraguan lagi, dan kita bisa jalankan bisnis model kita yang kita harapkan. Tapi memang sangat menantang karena salah satu challenge terbesar di infrastruktur kita adalah jumlah orang, dan kita berhadapan dengan orang, jadi mesti cari cara yang elegan buat semua pihak.
Kalau yang soal GCG tadi dan risk management ke depan seperti apa Pak Irfan? Memastikan kalau insya Allah nanti kita semua sudah melewati semua ini, ke depannya itu nggak terjadi lagi. Tadi seperti Bapak sampaikan, Pak Mas Risa sampaikan, datang lagi gitu. Seperti Jadi apa? kebetulan saya punya direktur keuangan yang ahli risk management, Dr. Pras. Beliau doktor khusus soal corporate governance, ya kan. Jadi beliau sangat jagain itu. Tapi message yang kami sampaikan ke seluruh pihak ke tim adalah Garuda baru ini nggak boleh lagi, berbuat sesuatu yang punya implikasi jangka panjang negatif. Nah ini mesti diturunkan dalam bentuk SOP, governance yang lebih ketat. Jadi siapapun di rootnya nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ke mungkin masa mekanisme panjang. pengawasannya Pak, pengawasan direksi dan Tentu saja itu yang perlu kita perketat ya. Tapi saya Pak Irfan, kira-kira 3 lines of defense itu jalan Pak nggak sebenarnya? sekarang jalan Pak, sekarang sangat jalan kita kan. Tapi kan kita sebenarnya hari ini nggak membuat keputusan-keputusan implikasi jangka panjang kan Pak. Nggak ada capex, nggak ada ini segala macam. Tapi keputusan mengenai penyelesaian dan negosiasi aja kita pastikan 3 lines of defense ini kejadian. Itu yang terakhir sebenarnya. New Garuda ini pesan saya yang agak sulit dideskripsikan lebih detail dan masih digodok adalah Garuda ke depan ini harus siap kalau ada pandemi lagi. Harus siap kalau ada pandemi ini. Nggak bisa lagi kayak begini lagi gitu kan. Karena siapapun yang akan memimpin Garuda pada saat ada pandemi lagi, saya juga nggak mau mengalami kejadian kayak seperti saya dan terus-terusan. Ibaratnya kayak pesawat itu sendiri ya Pak ya, kan kalau naik pesawat tuh pasti turbulensi akan ada kapan aja. Selama pesawatnya sehat, bagus, semua terawat, mestinya bisa siap menghadapi pandemi atau krisis apapun gitu Pak, insya Allah. Harus siap. Karena kalau enggak apa yang kita lakukan 1 tahun terakhir dan ke depan ini sia-sia. Tapi balik lagi soal safety ya, apapun kondisi Garuda hari ini, saya bisa jamin bahwa itu no compromise ya, no compromise. Itu penting banget. Oke, kita sampai di akhir sesi. Saya persilakan Pak Toto, closing statement Bapak. Ya, saya kira Garuda baru nanti harus betul-betul bisa menerapkan apa yang kita sebut ya Pak, sebagai perusahaan yang menegakkan corporate governance dengan baik. Ini kan bukan pertama kali Garuda mengalami masalah. Dan masalahnya selalu berulang hampir sama. Kebetulan yang sekarang ditambah dengan hit yang kedua karena ada COVID ya Pak, sehingga ini menambah punya masalah. Jadi ke depan setelah era COVID ini bisa kita selesaikan, misalnya ya New Garuda itu harus betul-betul dipraktekkan sebagai suatu perusahaan yang menegakkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik. Dan kemudian juga saya kira triliun of defense yang tadi saya bilang itu harus jalan ya. Jadi bukan cuma sekedar ada komisaris, nanti juga ada di Kementerian BUMN, ada BPK, ada macam-macam ya Pak. Itu semua kalau jalan mestinya early warning sistemnya jalan gitu. Nah itu ya kira-kira harus Pak, dan teman-teman direksi, itu PR besar kami ya Pak. Silakan Mas Risa. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh baik direksi, komisaris, karyawan Garuda yang melakukan pengorbanan pada hari ini atas nama besar Garuda yang kita punya sampai hari ini. Dengan pandemi, pengorbanan, mungkin sebagian gaji mereka dipotong, termasuk direksi ya Pak tunjangan Irfan ya? dipotong dan segala macam. Itu menurut saya kira satu hari Pak Irfan harus ungkapkan, karena itu pengorbanan yang tidak kecil. Betul. Dan yang kedua, saya kira kita punya garis demarkasi yang jelas antara New Garuda dengan Old Garuda. Kita di DPR menunggu proposal New Garuda. Support DPR ke depan supaya, apa Pak? Saya kira kita akan total untuk membantu Garuda. Yang ketiga, menurut saya kasus Garuda dan kasus-kasus BUMN yang lain, terutama di masa pandemi, ini tidak terlepas dari regulasi yang kita punya. Oleh karena itu, kita ingin memasukkan apa yang menjadi case Garuda ini ke dalam pembahasan RUU BUMN yang sedang berlangsung, supaya kasus-kasus ini tidak terhambat. Pemerintah nggak firm mau membantu merubah skema dan pada akhirnya tidak membantu juga gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi supaya semuanya bisa dijalankan sesuai dengan aturan. Terima kasih. Silakan Mas Irfan. Mungkin sedikit koreksi. Menurut saya sih pemerintah sangat membantu. Cuman memang kita menginterpretasikannya beda-beda gitu kan Pak ya. Saya hampir setiap saat bisa bertemu dengan Pak Erik dan Pak Tok dan Pak Tiko untuk menyelesaikan masalah. Beliau sangat terbuka terhadap ide dan kita bisa berdebat terbuka. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terima kasih. Kita memang sedang finalisasi Pak, The New Garuda ini. Karena New Garuda ini bukan hanya untuk menjelaskan ke DPR dan ke publik, tapi meyakinkan kreditor
yang saat ini kita punya hutang untuk bisa membantu kita menyelesaikan hutang-hutang ini. Bagaimana caranya? Karena inilah case tadinya. Karena kalau mereka nggak yakin juga, ya buat apa mereka teruskan dengan kita? Tapi rasanya pemerintah sangat support Sangat untuk hal support, itu kan? ya kan? Iya. Nah, Hutang-hutang kepada yang bank. terakhir tentu saja mimpi saya atau PR besar kita bersama adalah memang Garuda yang baru supaya tidak kejadian lagi. Kalau udah selesai itu udah that's it, Pak. Iya. Dan silakan terbang dengan Garuda. Harus, gitu kan? iya. Karena itu bentuk yang paling real untuk mendukung dan jangan minta diskon. Terima kasih. Iya, kita ikut semangat melihat Pak Irfan semangat ya dalam hal ini dan juga sangat didukung oleh DPR dan juga terutama pemerintah dan juga kita semua. Terima kasih Pak Irfan, Mas Risa, Pak Toto telah hadir bersama saya pada malam hari ini. Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan milik bangsa yang kini tengah sakit. Apapun pilihan penyelamatannya seharusnya menjadi pelajaran berharga. Tata kelola dan manajemen risiko yang baik akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika didera oleh badai yang berkepanjangan seperti saat ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Economic Challenges berikutnya. Selamat malam. Metro TV